Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan demonstrasikan untuk bagaimana kita merancang sebuah sistem. Yang pertama kali kita rancang di dalam sistem ini adalah desain data. Jadi di video yang kemarin saya sudah mendemokan bagaimana caranya kita mengkonversi proses bisnis sehingga dia menjadi use case ya di dalam sistem. Nah, kali ini saya tidak akan mengundang teman-teman mahasiswa ataupun saya tidak akan mengundang partner yang lainnya. Nah, saya akan menggunakan hasil dari diskusi saya kemarin dengan beberapa teman dan mahasiswa terkait dengan bagaimana kita merancang sebuah sistem untuk catering. Nah, yang simpel-simpel aja dulu. Sistem untuk catering. Jadi kemarin kita sudah punya hasil kayak gini ya. Jadi kebutuhan sistem cateringnya kemarin kita ada 3 proses, yaitu pengelolaan katalog produk ya. Katalog produk, kemudian ada pemesanan, kemudian ada pembayaran. Nah, use case-nya belum kita jabarkan ya dengan detail. Jadi setiap proses di dalam sini ini nanti dijabarkan satu-satu menjadi use case. Nah, gitu ya. Nah, pertama kali kalau kita ingin bikin sistem, yang kita modelkan itu adalah data. Kenapa data yang kita modelkan? Karena data itu krusial sekali di dalam sistem ya. Sistem itu kan intinya adalah pengelolaan data kan. Persoalan user interface itu adalah aspek yang lain, aspek penting yang lainnya. Tapi yang paling penting adalah pengelolaan data. Nah, aspek penting data ini kenapa menjadi krusial? Karena pengelolaan data ini adalah gini, ketika kita ada kesalahan di dalam pengelolaan data atau manajemen datanya, struktur datanya, maka akan sangat sulit nanti ketika datanya udah ngumpul, udah banyak, tapi ada kesalahan struktur misalnya ya, itu akan sangat merepotkan ya. Kita harus mengelola data lagi, apalagi datanya udah terisi banyak gitu kan, repot sekali. Makanya sebisa mungkin kita meminimalisir kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan data. Oleh sebab itu, yang pertama kita rancang itu adalah data ya, di dalam pembuatan sistem itu. User interface itu penting, tapi itu bisa dilakukan di belakangan gitu ya. Itu kan kemudahan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Nah, kalau ini adalah kebutuhan data, itu penting untuk kita memastikan bahwa data di dalam proses bisnis itu aman gitu ya. Aman itu maksudnya, aman itu tidak berarti tidak dicuri dan macam-macam sebagainya ya. Aman itu berarti kalau data itu strukturnya itu tidak menimbulkan kesalahan, berarti itu aman gitu. Nah, kita akan coba untuk bikin ini ya, kebutuhan data ini. Saya akan pakai draw.io ya. Teman-teman bisa pakai draw.io ini dengan versi ini ya, versi online. Jadi versi online-nya ada draw.io. Kalau ini saya pakai versi yang desktop, ya, pakai yang punya Ubuntu. Nah, gini. Untuk memodelkan data ya, pakai kelas diagram gitu, pakai kelas diagram. Yang pertama kita menganalisa entitas yang mungkin ada di sini gitu ya. Entitas datanya itu apa saja, kategorisasi datanya itu apa saja yang akan kita buat di sini. Nah, saya akan coba bikin ya. Jadi kita baca dulu di sini pengelolaan katalog produk. Nah, kalau katalog produk kan berarti ada produk gitu ya. Ada data produk, maka saya bikin dulu. Saya bikin dulu data produk, pakainya UML ya ini ya. Pakai UML, pakainya kelas. Saya lebih suka pakai kelas yang ada metodenya. Jadi ini yang metode ya. Nah, ini kan ada metodenya. Ini sangat membantu kalau kita akan bikin model di sisi server ya. Jadi nanti akan saya demokan juga bagaimana cara kita membuat ini, mengkonversi ini menjadi codingan di sisi server. Nah, ini penting banget ini. Ini penting banget. Makanya ini harus kita beresin dulu. Jadi yang pertama tadi ya, saya pakai bahasa Indonesia aja. Produk. Oke ya, produk.
Di produk itu kita isi dulu satu-satu nggak apa-apa ya. Jadi ini admin mengelola data item produk. Produk itu dia ada kategori snack sama catering ya. Snack sama catering berarti kita tuliskan dulu berarti ID produk ya. Pasti ada ID-nya setiap data, maka kita kasih ID produk. Tipenya kalau ID biasanya, kalau saya pakai string biasanya. Saya pakai string. Teman-teman bisa juga ada yang lebih suka pakai integer, kemudian dia pakai apa namanya incremental ya, auto incremental. Tapi beberapa literatur itu menunjukkan bahwa ID itu sebaiknya tidak auto incremental, jadi diciptakan secara unik. Kita itu juga strategi itu juga dipakai oleh Firebase. Firebase itu ID field-nya itu generate random, dia random generate. Tapi tergantung strategi kita ya di dalam penyusunan atau penyusunan model database itu. Tergantung itu style dari developer sebenarnya ya, style dari developer. Tapi kalau saya lebih prefer ke string ya, ke string karena gini, jika di suatu saat, di suatu hari kita perlu untuk menggabungkan dua database ya. Jadi misalnya ini data produk yang tersimpan di salah satu database ya, kemudian ada data produk lain yang tersimpan juga di salah satu database. Jika dua-duanya pakai ID auto incremental ya, berarti kan dia pakai integer ya, 0, 1 dan seterusnya pakai nomor urut. Ini juga pakai nomor urut. Nah, suatu saat kita mau merger dua data itu, maka itu akan kesulitan ya kita untuk menggabungkannya. Kenapa? Karena pasti ada dua ID yang sama. Kalau ada dua ID yang sama, maka nanti datanya akan pilihannya akan replace atau pakai salah satu kan gitu. Kan harus pakai salah satu ya, harus pakai salah satu. Tapi kalau misalnya datanya ini adalah dua data yang ID-nya berbeda, maka tinggal merger aja udah selesai kan gitu. Seperti itu. Jadi di sini ada ID produk. Ini kita duplikat ya. Ini ada ID produk ya, nama gitu, nama produk pakai string. Kemudian ini public or private ya, jadi ada public, ada private. Yang ini yang tanda plus itu public, minus itu private. Kita pakai public semuanya dulu aja ya. Perbedaan public sama private nanti saya jelaskan ya di bagaimana kita konversi datanya ya. Kemudian nama ya, ada nama produk, ada ini bukan ID nama, ini nama gitu aja ya, nama produk, string, terus apa ya, kategori ya, kategori itu enum aja, enumeration ya, enumerationnya berarti apa ya, snack gitu, terus catering, nah gitu, saya pakai gitu ya, snack atau catering. Ini enumerationnya. Ini nanti kita tarik ke atas ya. Jadi ini nama, tarik ke atas, kategori, tarik ke atas. Terus apa lagi? Yang ada di sini itu paket, itu nanti ya. Paket, paket, mumpung ingat ya. Paket berarti di sini ada paket. Ada kelas paket. Kelas paket isinya adalah ID produk. Ya, ID produk juga. Terus ini ada ID paket. Ya, tahu ya. Ini nama paket.
nama paket string. Oke ya, ini nama produk. Nama produk. Nama produk ini ada ID paket, jadi nanti dia ke sini ya. Nanti ada korelasi ke sini ya. Nama paket. Paket itu kan maksudnya adalah isi ya, isi paket. Jadi misalnya ini kan yang dia mau kan mengelola paket ya, ini mengelola paket catering. Paket catering itu isinya adalah item produk. Jadi ada di dalam paket itu di dalamnya ada item produk. Oke. Terus apalagi ya? Ini ada kategori, ada nama produk, ada ID produk, ada kategori produk. Oh, ini harga ya. Harga produk. Harga gitu aja ya. Ini pakai apa ya? Pakai float kali ya. Atau desimal. Integer aja lah ya. Di kita kan nggak ada ini ya. Tapi ini kalau mau internasional ya, kalau mau internasional harga itu pakainya desimal. Karena di beberapa negara kan misalnya 1,5 sen gitu-gitu ya. Kalau di kita kan nggak ada. Tapi kalau di beberapa negara tipenya sebaiknya desimal karena untuk mewadai, untuk mengakomodasi mata uang yang berbeda. Oke. Ini harga. Terus apa? Foto ya kali ya. Foto. Image ya gitu. Ya foto gitu aja lah ya. Foto URL. String. Yang kita simpan URL-nya. Oke. Terus ini yang utama ya, yang utama datanya itu. Kemudian sebaiknya setiap data itu ada ini created at. Nah, ya. That time. Created at itu untuk memantau data itu diciptakan kapan, kemudian diupdate kapan. Gitu. Ini penting banget ini untuk apa ya? Mitigasi sebenarnya, mitigasi resiko. Oke, nah kira-kira begini ya, yang inti, produk yang inti. Kemudian apalagi ini, ada paket, ya kan? Nah sekarang kita urusi paket dulu ya, paket. Jadi ada ID produk, ID paket, kemudian nama paket, ya kan? Nama paket. Nah harga paket itu kan nanti, ini ya, apa namanya? Ini masih belum ini ya, masih belum clear ini. Ini masih belum clear. Jadi apakah harga paket itu dia adalah akumulasi dari harga produk di dalamnya atau tidak gitu ya. Akhir asumsinya itu aja deh. Tapi sebaiknya di dalam analisis yang beneran gitu, ini harus dikonfirmasi. Ya, harus dikonfirmasi ke pemilik bisnisnya, apakah misalnya gini, harga paket ini adalah total harga dari produk yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya iya, ya berarti nggak usah kasih harga di sini. Nanti dikalkulasi kan di programmingnya. Oke, nah tetap ini kasih ini ya, kasih apa, created at, updated at, kemudian kita kasih created at. Nah gini, ini kategorinya tidak ada. Oke, paket. Oh, kategorinya ada, saya ingat ini. Jadi misalnya admin mengelola ketersediaan produk hari ini, produk snack ya. Oh, ini berarti tersedia atau tidak gitu ya, ini ya. Ini tersedia atau tidak gitu. Nanti tinggal diupdate kan paketnya, paket itu tersedia atau tidak kan gitu. Kemudian dia best seller atau tidak. Berarti kita tambahin di sini, kita tambahin best seller gitu ya. Tersedia gitu ya. Ini pakai boolean. True berarti tersedia, false berarti tidak tersedia. Kemudian di sini pakai ada lagi best seller gitu ya.
bestseller boolean gitu. Kalau true berarti dia bestseller, kalau false berarti tidak bestseller, kan gitu. Nah, gini udah. Jadi nanti tinggal diupdate datanya. Data apa paket itu kalau dia bestseller berarti masuk ke kategori bestseller. Kalau dia tersedia berarti dia tersedia di situ gitu ya. Nah, ini ada ID paket, ini ada ID, ini ada ID produk, ini ada ID produk. Nah, kita kasih korelasinya di sini karena dia adalah berelasi ya. Relasinya bagaimana? Relasinya itu satu produk itu bisa dipakai untuk beberapa paket kan gitu, ya kan? Satu produk bisa dipakai oleh beberapa paket. Berarti relasinya adalah ini one to many ya. Ini one to many. Jadi beberapa paket itu bisa berisi banyak produk gitu. Produk satu produk bisa berada di banyak paket gitu ya. Intinya gitu. One to many mana nih? One to many, one to many. Mana ini one to many? One to many, one to many, one to many, one to many. Mana nih one to many-nya? Extend use. Kayaknya ini relation ya. Nah, ini many, ini one gitu. Berarti ID produk ke sini. Ini ID produk. Nah, gitu. Oke ya, satu produk bisa bisa banyak paket. Oke. Kayaknya ini kurang satu ya. Ada yang kurang. Kita sepertinya gini, kita butuh, karena di dalam paket ini kan ada detail produk ya, ada detail produk, maka kayaknya kayak gini. Jadi di sini ada detail paket gitu ya. Ada detail paket, isinya ID produk dan ID paket. Ini tidak, ini tidak, ini tidak. Created at, oke. Terus relasinya ini bener ya gini ya. Jadi relasinya sebentar, ini relasinya kayaknya gini deh. Ini nggak gini ya. Jadi di satu paket itu ada beberapa produk. Gini. ID produk ya. Ini bukan ID produk. Produk ID-nya nggak ada. Adanya adalah ID paket. ID paket, satu ID paket dia memuat banyak produk. Oke, gini. Oke ya, jadi dia satu ID, satu paket itu dia memuat beberapa produk ya. Detail paket ini ya, detail paket ini gini ya, ini satu detail paket. Oke gini, terus ini kita ada relasi lagi, berarti satu, ini relasinya ke sini. Oke ya. Nah, gini kayaknya. Oh, salah, ini kebalik ini. Ini kebalik. Satu produk itu ada di
satu produk ada di, nah gini. Oke. Nah, kita udah dapet ya. Jadi gini udah. Nah, ini udah bener nih. Sebentar kita atur dulu. Agak diperlebar ya. Oke, kira-kira gini ya. Nah, jadi kita udah dapet. Di sini ada produk, di sini ada detail paket. Detail paket itu maksudnya dia kan ini ya. Jadi ilustrasinya gini. Ilustrasinya misalnya gini ya. Ini ada produk nih. Ya kan? Ini produk. Ini produk. Nah, di dalam produk itu dia ada ini paket ya. Di dalam paket ini dia ada beberapa produk. Nah, gitu. Ilustrasinya gitu. Jadi ini produk, ini paket ya, ini paket. Ini paket. Kan ada paket gitu ya. Ini paket 1, paket 2 gitu ya. Di dalam paket 2 ini ada produk gitu ya. Ini ada produk 1, produk 2. Ini boleh juga ada produk 3, produk 2 gitu ya. Jadi produk ini bisa masuk ke paket beberapa gitu. Nah, kita pakai strategi normalisasi ya, normalisasi data. Jadi di dalam paket itu detail paketnya kita pisahkan tabelnya dengan ID, ngambil ID paket. Jadi ini ID paket masuk ke sini, ID produk masuk ke sini. Jadi detail paketnya nanti ada banyak gitu. Nah, ilustrasinya gitu. Nah, kita baru menyelesaikan admin ini ya. Ini katalog produk. Kita baru menyelesaikan katalog produk aja. Belum ke pemesanan dan belum ke pembayaran. Oke ya. Ini belum ke pemesanan, belum ke pembayaran. Nah, kita akan tentukan dulu metodenya. Ya, kita akan tentukan dulu metodenya. Jadi karena tadi misalnya ini ya ilustrasinya. Ini paket ya. Paket itu kan dia ada beberapa ini ya, misalnya paket kita urus ya produk dulu. Jadi produk ini kan misalnya untuk snack ya. Snack kan dia jualnya per item. Jadi ini ada nama produknya apa, kemudian harganya berapa, fotonya apa gitu ya. Tersedia atau tidak. Ini mungkin ditambah tersedia atau enggak ini. Tersedia. Pakainya boleh ya. Nah, ini untuk mengatasi kalau dia misalnya tersedia apa tidak kan gitu. Kemudian ini kan list gini ya, maka metodenya itu bisa get, ada beberapa ya. Ini metodenya ada misalnya get all. Nah, gini get all. Get all itu berarti dia dapat mendapatkan list produk secara keseluruhan ya. Metodenya. Jadi daftar list yang ada di dalam tabel produk ini kita ini di semuanya ya. Get all atau get all-nya itu misalnya atau misalnya gini aja, langsung aja boleh gitu, gini get snack. Nah, gitu. Ya, get snack. Get snack itu berarti akan diambil semua produk yang kategorinya adalah snack gitu ya. Oke, misalnya gitu. Kemudian metodenya ada lagi nyimpen data berarti apa? Nyimpen data berarti save produk ya. Save produk.
atau add product gitu aja ya, tambahkan produk, berarti add product. Add product berarti di sini ada data ya. Ini metodenya adalah post, nanti metodenya adalah post, ini metodenya adalah get. Oke, get snack sama add product. Kemudian ada lagi, kan bisa edit ini ya, bisa edit juga kan, memperbarui data. Kita lihat di sini di requirement-nya, mengelola produk bestseller ini, memasukkan data produk, mengunggah foto, memperbarui data produk, menghapus data produk gitu-gitu. Berarti kan di sini ada add product. Kemudian di sini ada add image ya, add image. Kemudian ada lagi update dulu ya, update produk. Kemudian apa lagi, delete produk. Oke ya, add product, add image-nya kita taruh di bawah karena dia image, dia sendirian. Maksudnya image itu nanti tidak bersamaan gitu ya, tidak bersamaan update-nya dengan data-data yang lain. Image itu sendiri, berarti add image sama delete image. Update itu artinya delete kemudian di add gitu ya. Jadi metodenya cuma dua aja, add image sama delete image, karena delete itu, update itu kan dihapus dulu baru ditambah gitu ya. Berarti bisa pakai ini, bisa pakai function yang ini, bisa pakai metode yang dua ini. Oke. Nah, sekarang kita di sini dulu ya, paket dulu metodenya. Metode paket itu apa saja di sini? Metodenya berarti get paket ya, get paket gitu aja ya, get paket. Ini pakai parameter ya kan, ini untuk penyaringan data kan diambil kan tidak semuanya ya, atau get all gitu aja ya, get all gitu. Terus ini get by kategori gitu ya, get by kategori berarti kita kasih kategorinya best seller, best seller boolean ya. Ini berdasarkan best seller atau berdasarkan tersedia. Nah, gini. Nah, boleh gini ya. Boleh gini. Jadi nanti parameternya ada get by kategori ya, get by kategori. Misalnya yang best sellernya true, kemudian best sellernya true, tersedianya true gitu ya, atau tersedia true aja. Misalnya best sellernya tidak, atau dipisah satu-satu juga boleh juga. Dipisah satu-satu juga boleh. Misalnya yang tersedia dan best seller gitu ya. Tersedia dan best seller. Atau yang tersedia aja, terus yang best seller aja, best seller dan tidak tersedia. Atau yang misalnya gini, yang tersedia aja, atau yang best seller aja ya. Best seller yang tersedia kan nanti ditandai aja dia tersedia atau tidak gitu. Tersedia atau tidak berarti get best seller gitu ya.
Nah, gini aja udah cukup. Nanti kan ditandai itu yang tersedia, ditandai tersedia, yang tidak tersedia ditandai tidak tersedia. Nah, get all, terus get seller, ada satu lagi ini get price gitu ya. Calculate price ini. Calculate harga price gitu aja ya. Nah, calculate price. Calculate price itu maksudnya harga berdasarkan paket. Kan di sini harganya belum ada ya. Kan mengacu ke harga produk. Jadi di sini apa namanya kita kasihkan metode untuk mengkalkulasi harga paket ini berapa gitu ya. Harga paket berdasarkan ID ini berapa. Jadi kita kasih calculate price. Oke. Terus apa lagi? Oke, ini ya. Terus di sini get by package ID ya kan. Oke, get by package ID berarti dia memperoleh detail paketnya itu berdasarkan package ID-nya. Oke, berdasarkan package ID. Kemudian di sini ini kan ketemu ID produk ya, jadi nanti di sini ada get price ini, get snack, get price. Kenapa ada get price? Untuk ngitung kalkulasi harga maksud ya. Untuk ngitung ini kan ada calculate price ini ya, ada calculate price berarti di sini nanti bisa ngambil harga di sini, berarti ini ada calculate, ada get package by ID, kemudian di sini ada calculate juga ini, calculate item price. Calculate item price, bukan calculate ya, get item price gitu. Get berarti ini get aja, get item price. Ini get item price itu berarti maksudnya ngambil harga ini ya, harga produk yang satu ini, get item price berarti sebentar. Ini get item price-nya berarti get price-nya di sini nih. Ini di sini nih ya. Get price-nya itu di sini. Get price. Harganya diambil di sini, ya kan? Harganya diambil di sini. Terus get package ID berarti get ini get item price ya, bener ini ya. Ini get price, maksudnya ini get price dari database, ini nanti get item price itu dari sini. Dari sini ya, dari produk. Dari produk bisa. Get item price. Oke. Ini mengatasi kesalahan-kesalahan, misalnya kenapa kok nggak paket harganya ditaruh di paket aja gitu ya, nanti bisa juga sih sebenarnya
harga ditaruh di sini juga bisa, tapi nanti kalau ada perubahan di sini harus nyari ini ya, harus mengupdate, ada proses untuk mengupdate detail paketnya, harga di detail paket. Kalau mau prosesnya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu uh, panjang ya, nggak terlalu panjang di sisi servernya, berarti di sini kasih aja langsung harganya dikasih langsung sini, harga paketnya berapa gitu, harga paket. Jadi calculate apa namanya, bukan di sini ya, bukan di sini, bukan di detail paket, berarti di sini di calculate 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 price ya, calculate price berdasarkan paket gitu. Berarti di sini aja udah cukup sih sebenarnya. Ini detail paket nggak usah lah ya, get package by ID aja, get by package ID gitu aja. Berarti di sini calculate-nya di sini aja deh, calculate price-nya itu di sini aja, karena kan udah dapet ID paket ya, ID paket udah dapet, kemudian nanti kan dapet lewat ini ya, lewat get package by ID ini kita dapatkan ID produk ya, ID produk. Dari ID produk ini nanti kita dapat price-nya ini nggak usah, so get price-nya ini, calculate price-nya di paketnya aja udah. Oke. Calculate get all, kita review dulu ya dari sini ya, dari produk, karena dia bisa jual per item, berarti kita kasih get snack gini ya, get snack hanya snack aja yang dijual per item, yang catering enggak kan. Berarti yang catering ini berarti kesini kan, ID product get by package, terus paket. Oh ini ada ini juga, ini ada get snack, ini ada juga get catering ya, catering produk gitu aja ya, get snack product biar jelas. Nah ini get snack product, get catering product. Nah gini aja, get snack product, get catering product. Terus ini ada paket, ini ada get all ya kan, berarti calculate price, di sini ada add product gitu ya. Oh gini, ini calculate price berarti ada add package. Nah, add package, kemudian ada update ya, update package. Di sini ada delete package. Nah gini ya, ada delete package, terus di sini get ada add detail, add package detail ya, add package detail. Jadi detail ini ditambahkan, kemudian ini ada update ya, update package detail, kemudian ini ada delete package detail. Nah gini, get package by ID, get by package ID ya, get by package ID. Nah ini dia. Oke, kita simpen dulu ya, ini kelas UML design ya, UML design for catering system. Nah kita simpen dulu udah. Nah ini udah,
Nah, kita udah dapet model untuk model kelas ya. Ini kelas diagramnya. Ini kelas diagram ya. Kelas diagram. Salah. Kelas diagram. Oke, kelas diagram. Nah, itu dia ya. Itu dia kelas diagram dari sistem catering yang kemarin udah kita rancang bareng-bareng. Nah, dari sini ini udah enak banget ini. Ini udah enak. Ini udah enak banget untuk kita konversi ke ini ya, ke database. Ya, kita konversi ke database sudah enak banget ini udah. Tinggal ini ya, tinggal mengkonversi ini ke MySQL database. Oke, kita coba sampai ke database. Oke, kita coba sampai ke database. Kita lihat localhost php my admin. Oh, belum. Saya nyalakan dulu ya. XAMPP-nya. Nah, teman-teman yang pakai Windows sama ya. Jadi agak berbeda nyalain XAMPP-nya, tapi dalamnya XAMPP sama. Ya, di dalamnya sama. Itu udah kita bahas di sesi-sesi yang lain ya. Jadi nggak perlu kita ulang lagi yang itu. Nah, sekarang ini ya. Misalnya kita bikin database-nya dulu, catering app ya, misalnya gini, app catering. Nah, gitu. App catering nih. Nah, database-nya apa? Nama database-nya apa? Nama database itu kalau bisa ya gini ya, patuh dengan desain yang sudah kita bikin. Misalnya ini produk ya udah kita ditulis di sininya produk gitu aja. Produk kan gitu. Kolomnya berapa ini? Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolomnya ada 8. Ini produk gitu ya. Aduh, 8 tadi ya. Misalnya ada ID produk ya kan. ID produk dia string. Berarti ini varchar 255 misalnya gitu. Kemudian ada apa lagi? Nama produk, kategori kan. Nama produk. Nama produk. Ya. Kategorinya apa ini tadi? Enum snack catering. Berarti ini pakai enum. Enum snack catering. Nah, snack catering. Oke ya, udah kan? Terus apalagi? Harga desimal dia ya kan. Harga kita pakai desimal. Tadi mana desimal itu ada ininya, ini ada ketentuannya ini, kayaknya 10 atau apa gitu. Komanya di belakang ada berapa gitu ya. Desimal nanti kalian explore sendiri ya. Explore sendiri ini untuk desimal value-nya itu kayak gimana gitu. Kalau desimal itu nanti aja lah ya. Kemudian tersedia foto URL. Ya, tersedia boolean. Ini kurang 1, 2, 3, 4. Ini tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kurang 4 ya. Kita tambahin 4 lagi di bawahnya. Oke, kita ganti ini harga, ini tersedia ini boolean,
Ya, ini boolean, boolean. Nah, defaultnya apa ya? Defaultnya itu, ini kan ada default nih. Boolean defaultnya misalnya as defined-nya itu tersedianya true gitu ya. Jadi automatically dia akan true ketika data ini tersimpan. Foto URL created at updated at. Ya, foto URL ini pakai varchar. Terus ini pakai created at, ini pakai date time, timestamp ya, date time atau timestamp nah, pakainya defaultnya adalah current timestamp. Oke ya, kemudian updated at ya, defaultnya itu adalah bukan current time tapi bukan ini ya, on update gitu. Oh, ini date time dulu, date timestamp dulu ya, timestamp berarti on update gitu. Mana sih on update gitu, collocation attribute, kayaknya attribute deh. Nah, ini non aja, kemudian yang di sini on update current timestamp. On update, jadi ketika update dia otomatis memperbaharui data. Oke. Terus ini primary ya. Di sini ini primary-nya. Oke, yang ID produk ini primary-nya. Karena dia harus ada primary. Sip. Oke, ya rancangan database-nya udah dapat ini produk. Ya kan? Nah, ini produknya udah dapat. Nah, sekarang ini konversinya ya. Jadi konversi dari kelas diagram ini ke tabel ya, ke tabel database itu seperti itu. Karena yang kita pakai yang relationship ya, relationship database. Nanti desain apa namanya, desain ini juga sebenarnya bukan desainnya, implementasinya berbeda kalau kita pakai Firebase ya. Itu nanti implementasinya berbeda juga. Tapi desain datanya sama, relation. Sebenarnya apa namanya, relation bisa juga kita pakai di Firebase. Bisa ada triknya untuk kita menerapkan desain data ini ke Firebase. Oke ya. Nah, sekarang ini kan udah ada nih, udah ketemu ya. Udah ketemu. Nah, gimana caranya menerapkan ini, menerapkan metode-metode ini ya di dalam pemrograman kita? Menerapkan ini ya, sebenarnya ntar dulu, menerapkannya nanti aja ya. Oke, ini sampai ini aja dulu ya, sampai ini aja dulu. Nanti saya akan lanjut di gimana caranya ngisi desain ini ya, ngisi desain ini ke dokumen SRS dan SDD. Ya, kalau ini kan SDD ya, ini masuknya di SDD, kemudian dokumen yang ini ya, use case ini masuknya di SRS gitu ya, SRS. Jadi di SRS ini di kebutuhan data sebenarnya ada data dictionary ya, data dictionary yang nanti untuk menjelaskan tentang ini data apa aja sih, ini data gitu ya, data ini apa aja sih untuk mengatasi apa sih semuanya gitu ya. Nanti itu kita tulis di SDD. Nah, tapi untuk proses desainnya seperti itu. Oke ya. Nanti di video berikutnya saya akan demonstrasikan gimana caranya kita menuliskan ini di dalam dokumen SRS dan SDD. Oke ya, nantikan video berikutnya. Ini video yang panjang, saya sengaja tidak edit karena biar teman-teman tahu proses dari awal analisis sistem sampai pada desain. Ini desainnya sudah sampai pada bikin kelas diagram. Thank you semuanya. Kita lanjut lagi di video berikutnya.